perkenalkan, saya Safanata Naila dan teman saya Rizka dan juga Jessica Stefani. Kita dari Pilar 4, proses pembelajaran PJBL. Kita di sini akan mengangkat tema partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden tahun 2024. Nah, kali ini kenalin dulu nih narasumber kita, anggota legislatif termuda, bisa dibilang kayak gitu ya. Bapak Rizky Apriwijaya. Beliau ini anggota DPRD Dapil 8 Kota Depok dan Bekasi, betul Pak? Periode 2019 sampai 2024 itu bisa harus ikut serta dalam pemiluan. Apa alasan penting atau peran mereka dalam pemilu? Ya, menjadi penentu pemenang capres, cawapres maupun pileg, ya memang secara data menyatakan bahwa generasi Z, generasi milenial ini termasuk di persentase terbesar ya menjadi penduduk Indonesia ya. Bahkan ya, saya rentang umurnya saya lupa ya, tapi ya anak-anak muda inilah, anak-anak muda di masa sekarang ini memang ya dikatakan penentu ya betul gitu, karena memang jumlahnya lebih besar dibanding orang tua ya. Kan tadi Bapak udah bilang nih bahwa anak muda tuh sekarang cuma kayak ikut-ikut, ada pemilihnya tuh dari ikut organisasi ataupun dari pihak keluarga. Karena Pak, di zaman sekarang ini anak muda lebih ke sosial media kan, jadi lebih dibilang kayak lebih mengenalnya ke politik identitas dibandingkan cawapres dan capres itu memilih gagasan-gagasannya. Nah itu gimana tuh Pak, pesannya buat anak muda kayak kita, pemilih pemula yang belum aware ataupun belum punya pengalaman nih terhadap menilai caleg yang bagus ataupun capres yang emang kompeten dalam masa menjabatnya, itu bagaimana tuh Pak? Kan itu juga kepentingan untuk terusnya bangsa Indonesia ya. Ya, kalau akses melalui digital, saya pikir itu satu kemudahan tersendiri di masa digital sekarang ini ya. Yang mana mungkin salah satu calon atau setiap calon bisa menyampaikan gagasannya, bisa menyampaikan informasinya di media sosialnya gitu ya. Dan terkait mungkin politik identitas dengan kampanye digital kayaknya bisa dibedakan ya. Artinya kalau politik identitas ya saya pikir kemana-mana kita memang punya identitas gitu ya. Saya misalkan seorang alumni pesantren ya. Kalau ketika saya menemui teman-teman alumni pesantren, itu kan menandakan saya mengidentitaskan diri saya sebagai alumni pesantren. Atau ada organisasi-organisasi ya, entah organisasi agama Islam, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, itu kan menjadi identitas setiap orang ya, setiap calon ya. Tapi kalau di media sosial ini mungkin menjadi kemudahan tersendiri bagi generasi-generasi saat ini ya, yang mereka mungkin bisa mencari informasi, melihat ya informasi-informasi dari digital, sehingga itu tadi bahwa keinginan ya hati nurani teman-teman kan pasti berbeda-beda. Kalau dikaitkan dengan organisasi mungkin kadang-kadang kita jadi ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mempelajari ya satu sosok calon ya, ada, kita bahas capres saja. Kalau capres ada 3 capres yang sekarang ini muncul di permukaan ya, kita bisa pelajari dari mulai data dirinya, terus juga selama hidupnya seperti apa,
terakhir dia menjabat jabatan itu seperti apa gitu, bagaimana mereka menjalankan ya satu jabatan itu sendiri gitu. Ya itu saya pikir itu menjadi referensi tersendiri bagi teman-teman untuk memilih gitu ya. Dan juga ya ini satu kemudahan lah bagi teman-teman ya untuk bisa mencari referensi yang terbaik ya buat menyatakan sikapnya memilih ke TPS nanti. Kita pemilih pemula, kita belum mengerti apa itu track record mereka ataupun apa-apanya. Kalau misalkan kita nyari di sekarang track record mereka pasti ya keluar tuh kejelekan semua Pak, karena emang sosial media saling menjatuhkan dalam bidang politik kalau misalkan capres-capres seperti itu Pak. Ya kita bisa ya memang harus betul-betul disaring ya informasi-informasi yang ada di media sosial ya, itu memang kita harus bisa menyaring itu ya, supaya yang kita dapatkan itu betul-betul ya sesuai dengan apa yang terjadi ya pada calon-calon ya capres cawapres itu sendiri. Jadi memang saat ini ya belum pemerintah pun ya saat ini memang masih belum bisa menyaring ya informasi hoax yang ada di media sosial ya. Tapi saya lihat di Detik aja ya kita salah satu contohnya mereka punya kolom ya benar atau tidak apa cara nanya itu. Jadi ketika informasi itu hoax dia mereka akan menyampaikan itu bahwa itu berita tidak benar gitu. Itu ada sampai akun Menkominfo juga mungkin ada juga itu. Jadi kita bisa betul-betul menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial agar kita itu mendapatkan yang baik ya, yang terbaik ya, bukan informasi yang menjatuhkan. Kalau kita hanya melihat di TikTok, Instagram, main TikTok nggak? Enggak. Ya kan kalau di TikTok. Iya, kalau di TikTok itu cuma cuitan-cuitannya aja ya itulah kalau media sosial yang apa video-video pendek itu saya pikir itu harus dipertanyakan lah ya, tapi bagaimana rilis media di salah satu berita ya itu apa betul ya pernyataan atau informasi yang ada di video pendek itu ya itu juga mungkin bisa kita saring, bisa kita lakukan gitu. Makanya jangan hanya cari informasi di satu akun satu platform media sosial ya. Entah hanya lihatnya TikTok, entah hanya lihatnya YouTube atau yang lain sebagainya, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Tapi harus bisa kita saring dan bisa terkonfirmasi bahwa itu betul ya videonya atau itu betul potongan kalimatnya di keluar dari mulut si orang yang kita tuju. Kan dari tadi Bapak bilang bahwa semua itu di website Pak. Kan kalau website itu bacaan. Tapi baik lagi Pak, di Indonesia itu kurang literasi membaca. Jadi anak muda melihatnya dari video pendek tersebut. Itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak terkoordinir dan tidak terkonfirmasi. Adakah cara pemerintah gitu untuk mengantisipasi itu? Kan kalau misalkan dari literatur sudah ada tadi kan yang Kominfo, terus Detik kan. Kalau misalkan dari video-video itu Pak, ada nggak sih aparatur pemerintah yang kayak lebih biar terkoordinasi dan terkonfirmasi itu benar atau tidak? Sejauh ini kalau video kayaknya belum ada ya, belum pernah kita lihat ada yang nyaring gitu ya, atau ya bahkan di media televisi aja kan ada ada yang bocor lah gitu ya, ada yang lewat atau sebagainya. Jadi memang PR kita sebetulnya bagaimana meningkatkan literasi kita ya. Literasi masyarakat Indonesia yang memang Jawa Barat sendiri memang
juga termasuk yang sangat rendah ya, angka literasi ya di Jawa Barat atau di masyarakat Jawa Barat. Ya ini mungkin bisa didorong oleh teman-teman mahasiswa. Partai yang kasus pidana korupsi yang bisa mencalekkan lagi. Nah, KPU ini melansir setidaknya ada 52 bacalek untuk DPR RI yang merupakan mantan narapidana. 6 orang dari Partai Nasdem yang mengusung Presiden Capres kita Pak Anies. Seperti apa? Itu melansir dari KPU. KPU yang melansir kita juga dari KPU. Terus ada 4 orang dari PDI Perjuangan yang mengusung Bapak Ganjar Pranowo dan 2 orang dari Gerindra yang mengusung Bapak Prabowo. Nah, ya kembali ke mungkin ke aturan di KPU-nya nanti, bagaimana seorang mantan narapidana ini bisa mengikuti atau bisa punya hak dipilih ya oleh masyarakat gitu ya. Saya sendiri aturannya belum paham, belum baca. Maksudnya memungkinkan apa enggak sih ya seorang narapidana bisa dicalonkan ya, kembali menjadi seorang caleg legislatif ya. Tapi yang saya tahu di Gerindra sendiri ya, dan kemarin kalau nggak salah lihat di media bahwa Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa Gerindra ya sudah ya beliau sendiri bahkan sudah mencoret berapa 2 atau 4 ya 2 ya bakal calon dari Partai Gerindra yang pernah terjerat kasus korupsi. Nah itu yang pertama ya saya pikir ini harus dilihat lagi aturannya dari KPU ya, PKPU kan ada aturannya. Terus juga ada hak ya sebagai warga negara yang bisa memilih ya, punya hak memilih dan dipilih ya, itu pun ya kembali kepada aturan itu. Dan yang terakhir ya kembali lagi kepada partai itu sendiri ya, bagaimana ya aturannya bagaimana gitu di partainya sendiri. Tapi Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau mencoret sendiri ya bakal calon legislatif yang terdeteksi ya mantan narapidana. Kan tadi Bapak bilang atas siapa? Kan itu menandakan bahwa adanya ketidakbenarannya kan Pak di dalam. Oh bukan, tadi nggak kata siapa itu, tadi Kak Safa bilang capres kita gitu. Kan bukan capres saya. Berarti kan ada namanya di dunia sosial media ada yang namanya hoax yang membuat keruh suasana nih setiap 2024 ataupun pemilihan presiden ya. Pasti kayak banyaknya saling menjatuhkan. Nah itu juga salah satu Pak yang membuat kaum pemilih pemula yang kayak aduh politik ribet banget, banyak hoax, pencitraan, jadi mereka tuh menganggap politik itu ribet Pak dan aware gitu. Ya. Terkait hoax memang ini jadi PR kita bersama ya, bahwa Indonesia ya saat mengenai visi misi nih kan ya, ada nggak sih Pak kalau misalkan udah jadi gitu udah menjadi presiden ataupun menjadi legislatif anggota legislatif terus dia merupakan visi misinya, bisa nggak sih Pak kita mengingatkan bagaimana cara kita mengingatkan terkait kalau sudah di atas mereka lupa dengan janji-janjinya yang terdahulu, itu juga menjadi salah satu ketidakwarannya kita karena ujung-ujungnya sama dengan banyak pintu yang bisa kita akses untuk bisa mengingatkan atau untuk bisa menginformasikan aspirasi kita, aspirasi masyarakat di lingkungan kita ya kepada pemerintah ya. Kalau tingkatnya daerah ya kepada kami di DPRD tingkat 1 di Jawa Barat ya, kami kalau legislatif ada ruang diskusi ya namanya
namanya masa reses ya. Legislatif ada reses ya. Reses di Jawa Barat di DPRD ini ada setahun atau 3 kali. Itu bisa menjaring aspirasi masyarakat, informasi-informasi dari masyarakat. Ya. Terus kalau di pemerintahan ya di tingkat kota ya itu mulai dari di kelurahan itu ada musrenbang ya, ada tingkat paling rendahnya ada RT RW, itu kita bisa menyampaikan itu kepada mereka. Makanya keaktifan masyarakat atau keaktifan anak-anak muda ini bukan sekedar ya saat pemilu aja gitu, tapi bagaimana kita dengan organisasi kita atau dengan pribadi kita ya aktif di masyarakat, aktif di sosial. Kita harus tahu ya kapan masa reses ya anggota dewan ya. Nah, kalau kita aktif sebelumnya saat pemilu ya pasti kita juga akan tahu tuh jadwal reses mereka kapan ya, kita bisa minta diundang melalui organisasi atau melalui pribadi untuk bisa ikut hadir ya menyampaikan gagasan dan aspirasi kita kepada mereka gitu. Juga ada musrenbang ada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, ada tingkat provinsi gitu ya. Itu semua yang diundang ya semua masing-masing perwakilan dari masyarakat gitu ya. Kalau tingkat kelurahan mungkin ada RW, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Itulah jalur-jalur yang bisa kita menyampaikan aspirasi kita kepada mereka atau mengingatkan mereka secara mengingatkan, atau juga bisa melalui dialog atau kalau dari mahasiswa mungkin bisa membuat surat ke DPRD, ke pemerintah untuk bisa hadir ke dialog di kantor DPRD dan sebagainya. Banyak pintu yang untuk kita bisa menyampaikan informasi, menyampaikan aspirasi atau menindaklanjuti bagaimana gagasan-gagasan yang sudah disampaikan kemarin saat kampanye, misalkan kok ini belum terrealisasi atau kok ini tidak sesuai dengan gagasan yang disampaikan dan lain sebagainya. Itulah banyak lah gagasan itu. Yang penting kembali lagi kepada teman-teman, kembali lagi kepada masyarakat ya, bahwa keaktifan kita ya di pemilu ya bukan sekedar waktu kampanye aja ya, tapi setelah itu bagaimana kita recap ya apa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mencalonkan diri ya. Terus bagaimana ya kita akses mereka untuk bisa berdiskusi ya, baik diskusi di secara pribadi maupun diskusi secara kelembagaan. Sih Pak kata-kata quotes of the day untuk anak pemilih pemula nih, gimana cara ajakan ataupun mengenai tips-tipsnya gitu dalam di bidang perpolitikan yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Ya, saya pikir para teman-teman pemuda Indonesia ya kalau tidak mulai hari ini ya, kita mulai aktif dengan aware dengan kegiatan perpolitikan, kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya pikir ini nggak akan bisa merubah kayak apa-apa yang menjadi harapan teman-teman. Jadi teman-teman ini punya mimpi besar, punya harapan besar, ya. Tapi kalau kita tidak mau aktif ya untuk terjun langsung ke masyarakat, untuk terjun langsung ke dunia politik, ya akhirnya harapan itu, mimpi itu hanya menjadi sia-sia. Tapi kalau dari mulai sekarang kita aktif ya untuk hadir ya ke lingkungan, ke masyarakat, kita mengambil informasi dari masyarakat, terus kita hadir ke politik ya, kita hadir ke pemerintah untuk menyampaikan juga aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Ini akan nanti menjadi
gerbang ya baru, ya, pintu baru bagi masyarakat ya, untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah ya. Jadi tahun ini ya tahun yang baik ya untuk teman-teman bisa ikut andil ya merubah atau mungkin memperbaiki dan juga melanjutkan cita-cita bangsa kita yang bagaimana Indonesia ini bisa berkeadilan, Indonesia bisa memurahkan pendidikannya, memudahkan kesehatannya bagi masyarakat dan lain sebagainya. Ya, saat inilah waktunya teman-teman untuk ikut andil di pemilu ke depan. Teman-teman, sekian dari wawancara kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Apriwijaya, selaku anggota dan Bacalek 2024 Ya, nih. Ada nggak Pak ini untuk mengajak visi misinya ataupun mengenai kampanye apa? Bagaimana nih Pak untuk anak muda yang mahasiswa khususnya ini nanti dipamerkan di acara Universitas Veteran, seluruh mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 akan memamerkan video-video yang mungkin Bapak juga bisa mengajak kaum milenial ataupun mahasiswa dengan ya sedikit saya mengajak kepada teman-teman kalau saya secara pribadi memang ingin menjadi wadah aspirasi masyarakat atau khususnya teman-teman pemuda ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan kehadiran saya di DPRD Provinsi Jawa Barat ini ya, bisa merangkul ya, mengajak ya, juga menjadi wadah teman-teman pemuda mengekspresikan diri, mengaspirasikan ya suara-suara ya, baik dari lingkup komunitasnya maupun dari lingkup masyarakat ya, sehingga ya keberadaan saya sebagai jembatan dan juga teman-teman pemuda yang ada di masyarakat ini ya, bisa membawa dampak dan manfaat kepada masyarakat di tempat kita. Ya. Saya pikir itu saja bagaimana kehadiran kita ini bisa membawa dampak manfaat ya seluas-luasnya pada masyarakat kita. Ya teman-teman, kita udah habis waktu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa mungkin konfirmasi melalui media sosial atau follow IG Rizky Apriwijaya, ada Facebooknya juga Rizky Apriwijaya, Twitter juga sama Rizky Apriwijaya. Ya mudah-mudahan ini kita bisa berdiskusi ya baik secara langsung maupun di media sosial. Terima kasih. Pak. Ini termasuk di persentasenya terbesar ya menjadi penduduk Indonesia. Ya. Bahkan ya, saya rentang umurnya saya lupa, ya. Tapi ya anak-anak muda inilah anak-anak muda di masa sekarang ini memang ya dikatakan penentu ya betul gitu, karena memang jumlahnya lebih besar dibanding orang tua.